Oke dok, Ini live nanti IG kan apa live Zoom? enggak, ini bukan live dok, recorded. Oh, bukan live. Recorded Oh, nanti. alah. Kadang Heeh, aku promosi tadi live heeh. IG. Oh, iya. Oh, Iki bakal live Zoom ta? Tak kira live IG. Terus salah informasi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam sesi teman ngobrol Mindok. Bersama Mindok telah hadir Dr. Gigi Nina Agustin Kristina Sari. Halo dok, gimana kabarnya? Sehat? Halo dokter, alhamdulillah sehat. Harus sehat dong ya. Alhamdulillah, mantap. Mm-mm. Harus positif. Gitu. Positive Nah, vibes. positif vibes. Ya, Dokter Gigi Nina ini adalah seorang dentist trainer yang tinggal di Malang, lulusan UNER, dan kini sedang mengambil studi spesialis ortodonsia ya dok ya? Iya. Oke. Nah, belakangan beliau cukup viral dengan the new normalnya, baik di bidang kedokteran gigi sekaligus di bidang fashion. Tetap bergaya dan tetap fashionable di era the new normal adalah cara kita untuk tetap optimis menghadapi pandemi ini. Dan secara uniknya, Dr. Nina ini telah berhasil menyandingkan atribut the new normal di klinik gigi dengan predikat stylish yang pastinya akan berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat terhadap dokter gigi. Sebagaimana kita tahu bahwa Dokter Nina ini menjadi perbincangan di sosial media beberapa hari terakhir. Maka suatu kehormatan buat Kortugi, buat kami yang telah diberikan kesempatan untuk ngobrol lebih dekat dengan beliau. Terima kasih Dokter Nina, kita ucapkan terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesediaannya ya. Sama-sama. Nah, Dokter Nina Ngobrol ini ringan kan ini adalah ya? kenapa? Kenapa dokter? Ngobrol ringan kan ini? Ngobrol ringan aja, ngobrol ringan, santai. Nah, Dokter Gigi Nina ini Ya. adalah sebagai founder dari NDC Aesthetic Dental Clinic yang cabangnya udah banyak ya di Malang dan Pasuruan. Itu sejak kapan dok kliniknya dibangun? Jadi awal 2015 itu awalnya praktek pribadi. Mm-mm, Makanya namanya kayak NDC ya, berawal dari namaku, Dokter Nina. mm-mm, Praktek pribadi 2015 itu cuma ada 2 orang, 2 atau 3 orang karyawanku tuh. mm-mm. Terus setelah seiring berjalannya waktu, klinik mulai berkembang. Akhirnya sampai 2020 ini, alhamdulillah udah masih sih, masih ada 6 cabang kliniknya. Oke, jadi tidak salah bahwa Dokter Nina ini disebut sebagai dentist sekaligus entrepreneur, jadi dentist planner ya, gitu. Dan ya terkait dengan kemarin ya sempat viralnya apa the new normal suite-nya itu, bagaimana nih respon masyarakat yang sempat dokter capture? Silakan dok. Jadi ketika saya sebenarnya ada yang memviralkan ya di Twitter itu kan, karena sebenarnya saya pakainya itu sudah lama dari bulan April ya. Kita kan Oh, pandemi pertama muncul, kasus pertama muncul di Indonesia itu pertengahan Maret 2020. Pada saat itu saya sudah mikir, insting saya tuh, wah bakalan lama ini ya kayaknya. Jadi saya secepat mungkin berinovasi seperti itu. Jadi ketika saya jadi April itu sebenarnya sudah mulai pakai APD-APD yang berwarna-warni, dan Mei Juni itu sudah mulai ke yang custom. Dan ketika mulai viral itu jadi kemana-mana ya, jadi alhamdulillah sih respon netizen, respon bahkan beberapa respon teman sejawat juga menyambut positif sekali. Ini adalah semacam kayak gebrakan uh, untuk atmosfer baru, untuk menghidupkan terutama klinik gigi ya, praktek dokter gigi di masa pandemi yang serba sulit ini. Jadi masyarakat itu sudah dengan protokol kesehatan yang kita laksanakan sesuai dengan anjuran pemerintah, masyarakat jangan takut lagi untuk perawatan ke dokter gigi. Jadi sangat responnya sangat positif dan sangat luar biasa. oke, mantap Kayak gitu. sekali. Jadi emang ini menghadirkan aura positif ya di tengah pandemi yang selalu saja diliputi kabar-kabar buruk kayak gitu ya. Jadi ini menambah warna nih di khasanah the new normal kayak gitu. Nah, bisa Ya. sedikit berbagi dok, gimana sih asal mula dari desain tersebut? Silakan dok. Awal muasal pemakaian APD yang fashionable itu ya. Mm-mm. Jadi kan ketika bulan April itu kan saya sempat 2 minggu karena saya udah langsung
insting ya, bakalan lama kayak gini. Akhirnya saya langsung mengubah semua protokol kesehatan, protokol alat dan prasarana saya rubah. Kemudian yang kedua protokol dokter giginya, dan yang ketiga adalah protokol pasiennya. Itu tiga kunci yang saya ubah dari semenjak kasus pertama muncul. Termasuk dokter gigi ya, di mana dokter gigi itu adalah level 3, APD level 3 ketika menghadapi pasien. Jadi hazmat itu adalah hal yang harus dipakai, proteksi yang harus dipakai dokter gigi ketika praktek kondisi saat ini. Karena nggak akan sama lagi ketika kita praktek sekarang sama praktek dulu sebelum pandemik tuh udah nggak akan sama lagi lah ya. Kita dulu kan bebas ya pakai apa aja kan bebas kan. Sekarang hazmat itu udah wajib kita pakai. Di mana hazmat itu adalah cover all, menutup semua ujung kepala sampai ujung kaki, ininya tertutup. Dan hazmat yang beredar di pasaran pada saat itu ukurannya oversize. Saya pakai ya kayak oversize, jadi ukuran sampai 3XL gitu ya, gede banget. Saya sendiri pas pakai itu merasa kurang nyaman, dalam arti ketika kerja pasien itu suka nyangkut-nyangkut ya, suka nyangkut alat gitu. Kemudian merasa gerah juga kan. Kemudian yang ketiga itu lebih ke arah pasien juga. Pasien ketika melihat dokter giginya memakai atribut memakai hazmat yang overall putih dan tertutup, terus wirawiri gitu, karena pasien ketika mau perawatan dia udah merasa takut ya, udah cemas, khawatir. Nah, ketika berada di ruang lagi nunggu pasien di ruang tunggu itu rasa stresnya itu semakin nambah gitu loh. Nah, itu saya berpikir saya harus mengubah ini, kondisi hazmat ini harus saya ubah sesuai dengan cutting saya, jadi saya lebih nyaman untuk kerja, lebih happy, dan juga ini pasien juga merasa nggak stres, merasa senang ketika melihat penampilan dokter giginya itu lebih berwarna-warni. Jadi kayak gitu awalnya saya lebih ke arah kenyamanan kerja saya sendiri sih, tanpa mengesampingkan faktor keamanan. Untuk itulah saya tekankan di sini adalah safety, professional, and beauty in harmony. Jadi meskipun saya memakai hazmat yang warna-warni, kemudian custom, itu tetap dasarnya itu APD yang dari bahan APD yang suka dipakai itu sama, standarnya sama, cuma bedain adalah warna-warnanya aja. Gitu. Dari sisi desainnya dokter, apakah itu dokter desain sendiri atau ada yang ngedesain? Awalnya itu adalah konsep saya, ya kan. Saya ke penjahit langganan saya, kebetulan beliaunya adalah suka membuat APD yang untuk donasi, jadi dia tahu standar ukurannya ya. Saya bilang ke dia gini ya, termasuk beberapa hazmat itu juga saya desain sama dia juga, kita ngobrol bareng, karena memang dia baru pertama juga bikin APD fashionable untuk medis, APD yang custom untuk medis dan yang warna-warni untuk medis. Tapi kalau untuk konsep awalnya itu saya, desainnya juga awal-awal saya, tapi selanjutnya itu memang sambil jalan ya, kita kepengennya apa, ngobrol, aku pengen dibuatin ini model gini ya, sambil jalan udah ngalir sendiri. Artinya desain tersebut itu hanya dibuat khusus satu itu atau bisa diproduksi banyak dengan satu desain yang sama? Ini berarti bilang ke masalah bisnis ya? Ya, saya penasaran kalau misalkan sendiri ya. satu Oh bisa. Jadi misalkan dokter mau pesan di custom, dokter kepengennya model apa, ukuran apa, terus ini bisa dibuatkan sesuai dengan, namanya juga custom ya, jadi sesuai dengan keinginan customer maunya apa. Karena dulunya itu permintaan banyak teman dokter gigi ya sejawat yang mau dibuatkan. Sekarang sudah merambah ke bidang lain, maksudnya dokter-dokter spesialis lain juga banyak pesan ke kita. Oke. Dan sekarang saya lagi ya? Gimana dok? Sekarang lagi apa dok? Lagi ya mau dikemas yang menarik, yang benar-benar dari sisi bisnisnya gitu ya dok ya? Iya, karena awalnya kan memang untuk dipakai sendiri. Betul. Tapi nggak ngira responnya sepecah ini gitu. Ya karena ini ya, karena belum pernah ada kayak gitu, jadi something new ya, pasti viral lah gitu. Nah terkait dengan the new normalnya sendiri nih dok, di sebagai dokter sebagai dokter gigi dan punya klinik nih.
Nah, seberapa Ya. siap sih dokter dalam membuka kembali layanan reguler seperti biasa? Kan dulu kan waktu outbreak itu kan dibatasin ya, Mm. dibatasin untuk kasus-kasus yang emergensi aja atau darurat aja. Nah, dengan perkembangan apa kelengkapan, kemudian prosedurnya Mm. diperketat lagi, gitu. Nah, seberapa siap dokter membuka kembali layanan reguler? Jadi nggak hanya emergensinya aja. Jadi regulernya itu seberapa siap, Dok? Silakan, Dok. Nah, sudah saya sampaikan di awal tadi ya Mas ya, Mm-mm. ketika kasus pertama COVID terjadi di Indonesia pertengahan Maret 2020, saya tuh sudah ada feeling, sebelumnya tuh bahkan saya sudah feeling, kayaknya ini bakalan masuk Indonesia gitu kan, Mm-mm. karena kan sudah menyebar kemana-mana, itu kadang pebisnis itu dia ada sesuatu feeling yang nggak akan bisa dirasakan orang lain ya. Mm-mm. Nah, pada saat feeling saya terjadi itu, uh, klinik sempat tutup 1 atau 2 minggu di awal itu karena apa? Untuk merenovasi semua ruangan praktek dokter giginya. Karena kan saya juga baca-baca referensi dari luar ya. Uh, Tekanan ruangan praktek harus bertekanan negatif kan. Saya renovasi semuanya, saya kasih exhaust minimal itu kan di bawah. Kemudian saya pesan aerosol suction. Jadi saya memang benar-benar langsung bikin protap, saya dan tim ya, kita langsung bikin protap standar antara yang tadi saya sebutkan 3 hal, yaitu alat dan prasarananya kita renovasi, kemudian protap dokter giginya, dan ketiga adalah protap pasien yang masuk. Jadi benar-benar kita bikinkan standar yang sangat ketat untuk perawatan gigi. Jadi klinik kita tutup itu 2 minggu saja karena untuk merenovasi dan membuat protap alat dan sarana tadi, kemudian menyiapkan amunisi semacam alkohol, masker yang dulu kan sempat terbatas dengan harga beli yang sangat tinggi kan, yang nggak masuk akal. Itu pada saat itu waktu masih pertama masuk itu saya udah feeling sudah kita harus harus mengisi amunisi untuk kelangsungan hidup klinik ke depannya gitu. Jadi klinik kita cuma tutup 2 minggu. Setelah itu benar-benar kita melakukan new normal, new life, dan sekarang istilahnya udah ganti lagi ya, ABK ya, adaptasi kebiasaan baru kan sekarang. Nah, Baru dengar. ya kita bulan April awal sudah aktif klinik. Karena Artinya kan sudah semua ini ya, layanan sudah dibuka seperti biasanya semua treatment. semua dibuka, tapi ya dibatasin juga karena kan balik lagi protokolnya tadi kan nggak boleh nggak boleh pasien numpuk di ruang tunggu. Jadi memang dibatasin semua perawatan, termasuk jumlah pasiennya juga kayak gitu. Awal April itu. Nah, dari upaya persiapan klinik tersebut, apakah sudah diimbangi dengan wawasan dari masyarakat? Dari masyarakat sendiri udah paham belum kalau klinik gigi ini udah siap kayak gitu. Nah, dinamika masyarakat di Malang sendiri atau sekitarnya gimana, Dok? Untuk wawasan masyarakat terkait hal itu. Nah, jadi kadang masyarakat memang selama ini masih takut ya perawatan ke dokter gigi karena kan persepsinya kalau mau ke dokter gigi itu kontak dengan virus gitu kan, gampang kena virus gitu, virus COVID kan. Jadi sebenarnya hal itu kita bisa meminimalisir atau mengurangi persepsi itu dengan sosialisasi ke masyarakat terus-menerus tentang bisa loh perawatan ke dokter gigi, asalkan dengan catatan itu tadi protokol yang tiga hal yang kita lakukan itu harus sudah ready, dalam arti alat dan prasarana, ruangan prakteknya, kemudian dokter giginya dan pasien-pasiennya juga gitu. Jadi ya kita terus-menerus melakukan sosialisasi ke masyarakat, termasuk ke media sosial juga. Kita memberikan penjelasan untuk perawatan di kondisi pandemi seperti ini bisa loh perawatan gigi karena memang protokolnya itu sudah berbeda, dulu sama sekarang sudah beda. Karena ya kita kan harus beradaptasi ya dengan kebiasaan baru kayak gitu. Jadi dengan ditambah saya membuat hazmat yang berwarna-warni, colorful, bahkan
dokter gigi di klinik kita juga memakai hazmat yang berwarna-warni dan colorful, termasuk asisten gigi juga. Itu semacam menambah atmosfer yang berbeda, atmosfer yang baru untuk mendorong untuk biar masyarakat itu yuk nggak apa-apa perawatan gigi ke dokter gigi sekarang kan, karena protokolnya itu sudah benar-benar ketat untuk melakukan perawatan gigi gitu. Jadi memang challenge untuk dokter gigi seperti itu di masa pandemi. Yang mana di sebelum pandemi pun dokter gigi udah ditakutin oleh masyarakat. Apalagi di masa pandemi dengan hazmat yang sedemikian rupa, dengan kelengkapan yang sangat-sangat kayak astronot dan seolah menghadapi sesuatu yang masuk infeksius banget gitu kayak ya. gitu ya. Jadi masyarakat takutnya double gitu. Nah, dengan adanya takutnya jadi double takutnya double gitu loh. Udah takut dokter giginya, takut COVID-nya, takut pandeminya seperti itu. Dan ini menarik sekali bahwa Dokter Nina ini memperkenalkan bahwa hazmat itu atau APD itu tidak melulu yang seperti astronot benar-benar ketutup, warnanya putih, serem dan lain sebagainya. Ternyata bisa juga kayak gitu loh. Nah, kalau dari ini sendiri dokter edukasi masyarakat lewat sosial media aja atau lewat media yang lain dokter untuk terkait hal ini, untuk selalu untuk mensosialisasikan bahwa kami ini aman dan nyaman loh kayak gitu dan nggak masalah kayak gitu. Itu usahanya apa aja dok selain di ini, mungkin ada usaha-usaha tertentu untuk bisa lebih penetrasinya ke masyarakat. Silahkan dok. Jadi kan saat ini memang sosial media itu memegang peran penting banget untuk untuk memberikan informasi ke masyarakat. Jadi klinik kita tuh aktif banget mengedukasi pasien, mengedukasi masyarakat, terutama kaum milenial, di mana kaum milenial itu adalah kaum yang sangat memegang sosial media ya. Kita edukasi terus-menerus. Jadi lewat pemberitaan-pemberitaan yang positif, lewat apa sih yang dinamakan protokol selama new normal untuk perawatan di praktek dokter gigi itu apa aja sih? Kita transparan, kita jelaskan, kita bikin video-video lucu, kemudian kita tunjukkan juga ini loh pakai alat ini. Terus di klinik kita itu juga ada exhaust-nya juga gitu kan. Terus setiap pasien yang mau masuk itu juga ketat loh, mau masuk ke perawatan gigi itu ketat loh, bukan berarti masa sih gampang masuk mau perawatan, enggak, kita masuknya juga ketat melewati beberapa pemeriksaan gitu kan. Nah itu ketika masyarakat paham, karena gini, masyarakat itu takut untuk perawatan ke dokter gigi karena kurang paham protokol yang baru selama di praktek dokter gigi itu seperti apa gitu kan. Makanya saya dan teman-teman mengedukasi terus-menerus, ini loh protokol-protokolnya seperti ini. Ketika masyarakat sudah paham dan masyarakat tahu, mesti ngerti gitu kan, mereka mereka akan datang ke tempat praktek dokter gigi untuk melakukan perawatan gitu. Jadi kalau meskipun saya pakai hazmat, ketika kerja pasien itu selalu pakai apron ya. Setiap kerja pasien selalu pakai apron, pasiennya juga pakai apron yang sekali pakai kan, terus shoe cover juga, penutup kepala juga. Jadi kemudian pergantiannya standar protokol kita sesama dokter kan tahu, jadi pergantian pasien juga ruangan disterilkan dulu 10 menit, disemprot desinfektan, dilap-lap gitu. Jadi kita benar-benar harus mengedukasi masyarakat, nggak apa-apa perawatan ke dokter gigi karena protokolnya tuh sangat ketat untuk mau melakukan perawatan ke dokter gigi. Dari sisi ini dokter, pengeluaran untuk menyelenggarakan suatu kelengkapan itu di klinik, itu artinya ada penyesuaian harga di perawatannya dong. Dan itu gimana nih dok? Di tengah masyarakat apakah itu jadi kendala tersendiri atau enggak? Oh, kalau masalah APD ya, maksudnya masalah untuk pasien ya? Iya, untuk pasien biaya. Pasti ada biaya, nanti kan pasti disesuaikan, ada biaya penyesuaian. Tambahan. Betul. Nah, ya karena ada biaya tambahan pastinya ya, karena kita pasien masuk itu pakai apron juga, sekali pakai penutup kepala juga, shoe cover juga, ya kan? Itu ada dikenakan biaya tambahan, tapi sangat tidak memberatkan pasien. Dan di awal selalu kita informasikan, ini karena ada masa pandemi, kita ada penambahan biaya untuk APD dan lain-lain, harganya segini karena memang APD itu untuk mereka sendiri, untuk disposable kan, jadi sangat dengan harga yang rasional dan tidak memberatkan pasien kayak gitu. Kalau dulu kan sebelum pandemi kan kita pasien ya nggak seketat sekarang lah protokolnya. Iya betul dok.
Jadi mungkin pasien ini juga pasti akan berpikir masalah harga kayak gitu, dan ini Iya, challenge kita sebagai pengelola klinik untuk meyakinkan bahwa harga itu meyakinkan harus transparan harus memang transparan gitu ya. Jadi jangan di sampai awal. nanti Iya, itu menjadi suatu kendala masyarakat, jadi dia menunda untuk pergi ke klinik hanya karena ketakutan masalah harganya nanti gimana ya. Jangan-jangan di-charge-nya lebih mahal karena ini, lebih mahal. Akhirnya karena nggak jadi perawatan-perawatan. perawatan. Iya, betul Apalagi sekali, Dok. kondisi serba sulit kayak gini, kita jangan juga ngerti banget Mhm, kondisi ekonomi yang kolaps ya. Jadi semua golongan tuh kena betul. imbasnya COVID ini ya kan. Jadi Mhm, benar-benar nggak memberatkan pasien. mhm. Nah, dari sisi Mhm, operatornya sendiri, Dok, dengan ya. memakai kelengkapan seperti itu, mungkin dokter Mhm. udah mencoba ya yang kelengkapan APD dengan yang kayak astronot itu, kemudian berganti dengan yang lebih stylish. Itu ada perubahan nggak sih, Dok? Maksudnya dari dulu sebelum harus memakai seperti itu, kemudian kita harus memakai peralatan lengkap seperti itu rasanya gimana sih, Dok? Jadi kadang banyak sekali yang penasaran, apakah itu menjadi suatu perubahan besar dalam seorang dokter ketika mengerjakan pasien? Kayak gitu, Dok. Silakan, Dok. Iya, kalau perubahan besar pasti ada ya Mas ya, Mhm. Dok ya. Silakan, Perubahan besar Mas, pasti nggak ada. apa-apa. Ini kan ngobrol-ngobrol receh kan nih Iya, manggil Mas. receh aja. Kalau dok kayak saya pasiennya ini. Kayak kayak ke Jadi dosen malah. kayak ke dosen konsultasi KTA. Jadi tak panggil Mas saya. Mhm, Jadi boleh. pasti ada perubahan dan itu Mhm, berat loh. Pakai hazmat itu pertama panas ya kan, bahannya mhm, anti air, semakin semakin dia kedap semakin dia panas ya kan. Kemudian kita dokter gigi mana ada sih yang kerja cuma setengah jam, kerja cuma 1 jam kan mhm, jarang ya. Kerja dokter gigi itu minimal tuh bisa berjam-jam dalam sehari, satu shift aja bisa berjam-jam. Terus yang ketiga dan tertutup banget. Ini kondisi sebenarnya dokter gigi itu harus beradaptasi eh, ketika pandemi itu harus beradaptasi karena ya bakalan kayak gini kita kerjanya nggak akan bisa sama seperti dulu. Nah, bagaimana caranya biar kita itu kerja nyaman, kerja happy, mood kita bagus, kan nanti mempengaruhi imun juga. Kalau kita happy ngerjain pasien meskipun memakai APD yang super panas dan aduh ngep banget ya. Nah itu kita harus beradaptasi, kita harus jangan hanya mengeluh, karena mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah. Duh panas, tuh aku malas kerja pasien, tuh panas. Jangan mengeluh, kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini gitu loh. mhm. Gimana caranya kita bikin suasana hati itu nyaman ketika ngerjain pasien tanpa mengesampingkan faktor keamanannya. Jadi ini memang ini ya, Itu sih jadi salah satunya kalau heeh, saya ya bikin hazmat sendiri dengan cuttingnya sesuai saya, kemudian apa warna-warni, custom, tematik, kayak gitu. Bahkan sepatu bootnya pun saya juga bikin sendiri artinya dengan warna-warni. jadi artinya sebelum kita membangun mood orang lain atau membangun mood Nah, pasien agar nyaman, kita bangun mood diri kita sendiri dengan ya gimana kreatifnya kita, kemudian ekspresinya kita dituangkan dengan suatu karya yang unik, jadi kerjanya nah juga nyaman, semangat lebih kayak gitu. nyaman. Nah, Jadi udah ketutup kalau kita heeh, happy, terus heeh, rasa panas apa-apa itu udah lupa, udah tiba-tiba udah ternyata kerja 4 jam, hmm, 5 jam ya hmm, nggak kerasa panas gitu loh. Karena udah hmm, ketutup sama suasana hati yang gembira, yang hmm, happy, yang bener-bener aduh seneng deh aku kerja. Apalagi besok, kalau besok mau kerja malam tuh udah mikirin besok pakai heeh. apa ya, kayak gitu. Jadi udah bikin Berarti moodnya seneng. dokter punya banyak Hah? koleksi dong dengan desain-desain yang berbeda. Iya, iya sih, ya ada sekitar 25 sampai ini lagi baru datang dua, dua ini baru banget eh Heeh, sekitar 28 ya. Ini luar baru biasa. diantar sama itu penjahitnya, Guns N' Roses. Hmm, Biasanya kan aku gerli-gerli gitu ya. heeh. Ini bikinnya yang Guns N' Roses. Wah, mantap. Jadi aduh, gak iso. Luar biasa. Jadi memang custom desainnya ini bebas banget gitu ya. Kita bisa Bebas banget. taruh. Jadi kalau Mm, misalkan jadi ada beberapa dokter ya, dokter mm, spesialis, bukan gigi, ya dokter spesialis
bedah gitu kan, dia pesan juga yang gambar-gambar tulang gitu. Terus ada juga dokter anestesi yang pesan, jadi memang custom sesuai dengan mereka, permintaan mereka apa. Terus ukurannya juga nggak harus ukuran kecil gini, kan ada ukuran yang pakai hijab juga bisa dibuatin. Terus yang model gown juga bisa, karena memang ini standarnya memang kita pakai anti air ya, yang bahan-bahan taslan ya, anti air gitu. Kemudian juga penutup leher kepala, kemudian jahitannya juga di-seal, dilaminating juga. Gitu. Keren. Dan ini jatuhnya lebih hemat karena bisa reusable, bukan yang sekali pakai. Iya. Karena kan kita harus mempertimbangkan faktor ekonomis, kondisi sama-sama serba sulit seperti ini ya kan. Apa yang pengeluaran yang bisa dipangkas, kita pangkas tanpa mengesampingkan faktor keamanannya. Betul. Artinya dokter ini memakai style tersebut di NDC ya, NDC, dan dokter yang lain juga ikut-ikutan dong? Oh semuanya, bukan ikut-ikutan, memang saya itu udah protap itu, ya? Udah protap. Kan enaknya owner gitu ya, dentist planner gitu kan, kita bisa bikin aturan ya kan, aturan sendiri. Jadi udah langsung dokter-dokter giginya kan, kebetulan klinik saya itu ada 15 dokter, kemudian asisten giginya juga semuanya pakai warna-warni. Asisten gigi, dokter giginya juga. Jadi saya seperti filosofi ya, karena kan saya suka warna-warna colorful, warna-warna yang penuh semangat. Jadi itu memberikan positive vibes kepada masyarakat, kepada pasien, bahwa harapan itu selalu ada di tengah masa sulit, di tengah sulitnya pandemi seperti ini. Seperti kita mengharapkan adanya pelangi di ujung badai. Kita pasti akan bisa kok melalui masa sulit seperti ini dengan cara bergandengan bersama-sama. Kayak itu, kenapa kok milih warna-warni yang colorful, yang strong? Ini adalah cerminan semangat. Kita harus bisa melewati ini. Gitu kan. Luar biasa filosofinya, dan quotes of the day-nya tadi bahwa kita harus ya selalu positif ya. Positif di diri sendiri dulu, baru kita menanamkan positif ke orang lain. Itulah fungsi dokter sebenarnya gitu loh. Dokter ini harus memberikan, menanamkan sisi positif ini untuk kesembuhan pasien, kan perlu banget dia merasakan positif gitu. Nah, gimana kalau dokternya nggak positif gitu kan? Artinya kita harus positif dulu. Terus ngeluh. Betul. Iya, dokter gigi itu. Nanti. Dokter gigi itu kan kerja satu pasien biasanya paling cepat setengah jam, paling cepat. Kadang ada 1 jam, ada 1 jam lebih. Gerahnya seperti apa sih? Gerah banget ya? Aduh, gerah banget, kayak kita sauna itu ya, sauna dikukup itu. Tapi ada efek sampingnya juga nih. Gimana tuh? Buat para dokter gigi perempuan, jadi lumayan turun berat badan. Mantap. Selama memakai hazmat ini kan, jadi berat badan bisa turun. Nah, itu nilai bonusnya. Tanpa perlu kita diet ketat, tanpa perlu kita olahraga, dan memakai hazmat bisa turun. Semacam, karena kan kayak sauna, keluar terus ya, baju sauna portable gitu ya, jadi kemana-mana gerak. Luar biasa. Nah, ini dokter sebagai dentist planner nih, apa mimpi terbesar yang saat ini sedang dokter kerjakan? Halo, oh ya. Mimpi terbesar saya untuk saat ini ya. Ya, saya pribadi sih, saya ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin ke masyarakat, ke orang-orang. Saya ingin hidup saya itu bermanfaat buat sesama. Jadi seorang pebisnis itu jangan hanya mengejar uang. Bahkan saya bisnis oriented itu saya nomor 2-kan. Tujuan utama saya adalah memberikan manfaat ke sesama. Saya ingin hidup saya itu lebih bermanfaat ke sesama. Termasuk kenapa dulu ketika awal pandemi saya masih bertahan ya, dalam arti protokol sudah saya tetapkan, saya tetap bertahan dengan klinik tanpa merumahkan satu orang pun, karena di klinik saya itu ada 70 orang. Jadi saya ingin bermanfaat lah untuk mereka, untuk hidup. Saya ingin hidup saya itu lebih bermanfaat untuk sesama. Itu saya sebagai dentist planner ya. Terus yang kedua, ya saya untuk masyarakat, ya saya berharapnya kondisi ini bisa cepat pulih ya, bisa cepat selesai, karena kan semuanya ini istilahnya seperti cobaan ya, gak hanya kita tuh gak hanya kita sendiri yang mengalami, semuanya tuh mengalami. Ini adalah cobaan. Jadi ayolah kita jangan egois, kita jangan
mementingkan diri sendiri, kita turuti protokol pemerintah. Hanya dengan hal paling sederhana yang bisa kita lakukan itu bisa memutus mata rantai ini biar bisa segera berakhir pandemi ini. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan itu adalah gampang banget, 3 hal itu, yaitu pakai masker kemanapun berada, cuci tangan kemanapun berada, jadi bawa antiseptik di mana-mana, di tas kecil gitu kan kita bawa, dan social distancing. Jangan pergi kemana kalau kita memang tidak ada keperluan penting. Jadi benar-benar kita lakukan dari hal paling kecil dulu, diri kita sendiri dulu untuk segera memutus mata rantai ini. Karena ya kita pengennya semua cepat selesai gitu kan. Ya itu aja sih, saya kepengennya ke depannya seperti itu. Saya melihat ada NDC Foundation nih. Di NDC Foundation nih kegiatannya apa aja, dokter? Bisa diceritakan nih? NDC Foundation. Jadi sebenarnya itu adalah misi saya ya, dari awal saya itu ketika membuka bisnis apapun itu selalu harus ada social oriented, harus bermanfaat buat mereka. Jadi setiap hari selalu ada dana kita sisihkan. Memang untuk haknya mereka itu. Kita tuh hanya siapa sih kita cuma perantara rezeki. Kita tuh bukan siapa-siapa. Kita tuh adalah perantara rezeki buat mereka yang sangat membutuhkan. Jadi kegiatan rutin yang saya lakukan, dan sekarang sih sudah tim ya, yang saya lakukan itu selalu tiap minggu itu ada ke panti jompo, ke panti asuhan, kemudian ke yayasan penderita anak cacat, kemudian kita juga mempunyai beberapa anak asuh, dan juga kita ada program ke pelosok-pelosok daerah, ke pelosok-pelosok yang terpencil. Di situ kita bantu ketika ada beberapa warga yang kadang ada masyarakat yang kena itu ya, kasihan banget kalau lihat orang tua udah sepuh banget terus terkena kayak rentenir gitu Mas ya. Rentenir itu kadang kita bantu lewat itu, karena ya kasihan ya. Jadi benar-benar kita tuh ada timnya untuk tim sosial. Terus yang kedua kemarin juga waktu pandemi awal pandemi kita juga rutin ngasih safari sembako ke teman-teman yang membutuhkan, bahkan banyak teman-teman yang ikut mendonasikan lewat Edisi Foundation. Nah itu sih sebenarnya, saya nggak mulu-mulu untuk harus gini-gini, saya cuman kepengen aja bisa bermanfaat untuk sesama. Salah satunya dengan membuka NDC Foundation itu. Dari awal praktek sampai sekarang, alhamdulillah. Luar biasa ya, jadi kegiatannya. Semakin berkembang. Selain bisnis juga ada social oriented yang pastinya harus seimbang kayak gitu. Jadi luar biasa ini ya. Dokter Gigi Nina Agustin ini positif sekali semua kegiatannya, dan mungkin ada closing statement dokter untuk apa yang ingin dokter sampaikan untuk masyarakat pada saat ini. Silakan dok. Untuk teman-teman dokter, jadi kita harus tetap semangat untuk praktek karena kita menghadapi namanya adalah new normal, new life, dan sekarang istilahnya udah ganti lagi ya, AKB ya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri karena keadaan tidak akan bisa sama seperti dulu. Jadi kita harus menyiapkan semua protokol-protokol ketika melakukan perawatan gigi. Dan insya Allah ketika kita bisa melewati ini, semuanya akan mudah gitu ya. Terus yang kedua, untuk masyarakat, jangan takut untuk perawatan ke dokter gigi. Karena kita, para dokter gigi, sudah melakukan standar protokol dari pemerintah, mulai dari mengubah protokol alat dan prasarananya, kemudian protokol dokter giginya, dan ketiga adalah protokol dari pasiennya. Yuk, mari kalau memang mau perawatan gigi di masa pandemik seperti ini, insya Allah cukup aman. Terus yang ketiga, untuk masyarakat umum, secara umum, terutama yang mempunyai bisnis ya. Jadi ini adalah hal yang serba sulit, semua aspek golongan tuh terdampak, dari yang UMKM sampai yang perusahaan besar. Bahkan saya tuh kalau melihat berita ada yang di PHK berapa ratus karyawan, berapa puluh, itu udah rasanya udah keluar air mata gitu kan. Makanya itu kita harus segera mungkin, secepat mungkin memutus mata rantai itu dengan cara kita lakukan hal paling sederhana yang bisa kita lakukan, yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, dan untuk teman-teman pengusaha kecil, pengusaha itu marilah kita segera bangkit
untuk memulihkan roda perekonomian. Secepat mungkin kita bangkit dengan berkreasi, berinovatif, dengan kita peluang apa yang ada sekarang kita cari peluang-peluang kerja sekarang ini apa, karena kita harus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang ada sekarang ini. Jadi ya buat teman-teman semangat, karena kondisi saat ini tuh kita tidak sendirian, kita bersama-sama menghadapi masalah ini. Jadi ya tetap semangat biar pandemi segera selesai. Oke, baik sekali. Jadi buat masyarakat ya, karena kita sebagai manusia adalah makhluk yang bisa beradaptasi, dan di tengah pandemi ini, inilah saatnya kita beradaptasi dengan cara yang baru dan semangat yang baru, seperti yang telah dimotivasikan dan diinspirasikan oleh Dr. Gigi Nina Agustin. Oke dokter, mungkin demikian obrolan kita dokter. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Sama-sama Dr. Rizky. Terima kasih untuk inspirasinya. Semoga sukses untuk bisnisnya, sekolahnya, kemudian gerakan-gerakan sosialnya. Semoga bermanfaat untuk sebesar-besarnya ke masyarakat yang lebih luas lagi. Oke dokter, kita tutup. Ya. Terima kasih. Amin. Thank you. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.